Sekolah Minggu Bethlehem GKJ Mekonang. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Gimana aktivitasnya dalam 1 minggu ini? Nah adik-adik, di hari minggu ini kita mau sama-sama untuk sekolah minggu lagi. Semuanya pada semangat ya? Semangat. Nah kita mau bangkit berdiri semuanya. Kita mau pujikan pujian Happy Ya Ya Ya. Sekolah minggu, kita mau doa pembukaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan sekolah minggu. Biarkan Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan melindungi kami, sehingga sekolah minggu ini dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarkan kuasa Roh-Mu yang akan selalu menuntun kami. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, masih pada semangat kan semuanya? Kita mau lanjutkan sekolah minggu di hari ini dengan pujian apa Mas Bawa? Yesus kekasih jiwaku. Kita mau pujikan bersama-sama ya. Pakai gerakan yang indah. Adik-adik, siapa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Semua pasti udah pada rindu ya. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu lagu, Ku Kan Terbang. Kita mau sama-sama belajar ya lagu ini. Mari kita pujikan. Firman Tuhan, betapa dekat hidupku.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau
dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. tetapi jawabnya, Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. tetapi firman-Nya, Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. lagi firman-Nya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. berfirmanlah Tuhan, Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Udah semuanya, udah baca. Nah, kita menyimak renungan pada hari ini, ya, adik-adik. Ada zaman dahulu ya, ada di suatu hutan ada 3 kurcaci. Kurcaci itu masih kecil-kecil ya, namanya Dog, Happy, sama Grumpy. Dia hidup di hutan bertiga, bikin rumah juga di hutan, di pohon, di atas pohon ya. Nah, suatu hari yang mungkin ya cuacanya sangat dingin. Nah, Dog itu bangunnya pagi sendiri. Dia membangunkan saudara-saudaranya, mari kita bangun bersama-sama, kita cari kayu bakar, karena ini udah musim dingin. Kita harus mempunyai stok kayu bakar untuk apa, Adik? Untuk seperti kita lihat ya, kalau sangat dingin yang di luar negeri, dan zaman sekarang sama dulu beda ya. Pakai bulu tebal, jaket yang tebal, tapi zaman dulu enggak, bikin perapian pakai kayu bakar. Nah, pada waktu itu cari kayu bakar harus banyak banget, harus ada stok sebelum musim hujan datang. Pada waktu itu mereka bertiga mencari kayu bakar di hutan. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Ada satu yang sangat dia itu tidak ingin ya. Yang satunya bersemangat, 2-nya bersemangat, yang satunya tidak semangat. Yaitu yang namanya Grumpy, dia itu tidak semangat. Ngapa toh kita itu harus cari kayu bakar di hutan yang sangat jauh? Kan di dekat kita ada pohon, tinggal kita tebang, kita biarkan saja, kan bisa kita pakai. Karena apa? Dok berbicara, itu adalah makanan kita, menghasilkan buah yang kita makan. Marilah kita bersama-sama mencari. Dulu kita itu membangun rumah itu bersama-sama.
saling menguatkan, saling bantu-membantu untuk kita membangun rumah itu. Nah, setelah itu setelah Grupi di Dokda sama Happy, dia itu sangat tersentuh hatinya. Oh iya, mereka itu berdua itu saudara saya, mengingatkan saya. Ayo kita bersama-sama mencari kayu bakar bersama-sama untuk kebutuhan kita bersama juga. Mereka bersemangat sekali, 3 orang itu bersemangat sekali untuk mencari kayu bakar tadi. Ya. Nah, setelah itu mereka bersama-sama dah banyak sekali kayu bakarnya, udah berkumpul, mereka pulang. Lah, sampai di rumah mereka bercanda, berbincang-bincang. Lah, kalau kita kayak gini bersama-sama, kita rukun, kita tidak saling menjelekkan satu sama lain, kita bersaudara, kita rukun, pasti kita melakukan apapun itu enak. Nah, sebagai itu adalah contoh-contoh sebagai tadi kurcaci tadi ya. Nah, sebagai anak-anaknya Tuhan, adik-adik juga gitu. Anak-anaknya Allah, anaknya Tuhan seperti Happy dan Dok tadi ya. Seperti adik-adik harus juga membantu orang tua, membantu kakak, mungkin membantu kakek, nenek, mungkin tetangga yang mempunyai kebutuhan, mempunyai bantuan. Lah, adik-adik bisa membantu, nggih. Bisa membantu. Seperti Nabi tadi juga, Nabi juga Nabi itu juga dia itu melayani, seperti Tuhan Yesus juga melayani. Lah, kita contoh tadi ya, kita contoh seperti Tuhan Yesus juga melayani kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, itu adik-adik renungan pada hari ini. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Tangan kanan di dada sebelah kiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu di hari ini, mari kita pujikan Tuhan Yesus baik.